Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kembali ketemu lagi dengan saya Budini untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 62 Surabaya. Anak-anakku, pada satu semester ini ada yang berbeda, yaitu kita akan bertatap muka secara virtual karena satu semester ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Di saat pandemi seperti ini, saya harap kalian harus bisa menjaga kesehatan, semangat belajarnya harus ditambah, dan saya ucapkan selamat untuk anak-anakku yang sekarang duduk di bangku kelas 9 dan kemarin naik dengan hasil nilai yang terbaik. Anak-anakku, satu semester ini saya akan menjelaskan apa saja. Yang pertama yaitu mengenai teks laporan percobaan, yang kedua teks pidato persuasif, yang ketiga teks cerpen atau cerita pendek, yang keempat yaitu teks tanggapan kritis. Nah, 4 teks tersebut akan kalian pelajari dalam semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Saya harap meskipun pembelajaran daring, kalian harus semangat mengerjakan tugas-tugas dari saya, kemudian harus dikumpulkan tepat waktu dan harus tetap menjaga kesehatan. Nah, kira-kira pada semester pertama, pembelajaran pertama yaitu kita masuk ke materi teks laporan percobaan. Nah, kira-kira teks laporan percobaan itu apa sih? Ayo kita mau pelajari lebih lanjut. Baik, sebelum kita memasuki ke materi inti yaitu teks laporan percobaan, kira-kira KD apa saja atau materi apa saja sih yang akan kalian tempuh selama bab pertama ini? Yang pertama yaitu mengenai KD 4.1, kalian akan dikenalkan dengan materi yaitu fungsi teks, laporan percobaan, dan pengertian teks laporan percobaan. Dan kemudian yang KD 3.2 yaitu mengenai struktur teks dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian yang 4.1 yaitu tentang model teks laporan hasil percobaan, dan kemudian bagaimana cara menyimpulkan teks laporan hasil percobaan. Yang 4.2 kamu akan dikenalkan atau diajari mencari informasi atau ide-ide pokok apa saja yang penting di dalam teks tersebut. Nah, langsung saja kita ke pengertian teks laporan percobaan. Nah, yang pertama kita langsung saja ke pengertian teks laporan percobaan. Nah, pengertiannya yaitu teks yang berisi tentang percobaan yang akan dilakukan oleh penulis. Jadi setelah penulis melakukan percobaan, penulis juga harus bisa melaporkan hasil percobaan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, teks ini ditulis ketika seorang melakukan suatu percobaan, melakukan karya ilmiah, dan laporan praktikum. Nah, salah satu contoh prakteknya yaitu apa? Kalian membuat praktikum percobaan yang sederhana, kemudian bahan-bahannya yang bisa dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Maka dari itu ketika kamu membuat percobaan, kemudian kamu harus bisa membuat laporan hasil apa yang sudah kalian coba praktekkan. Nah, yang kedua, setelah pengertian, kalian diharapkan mengerti ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, kira-kira apa saja sih? Yang pertama, harus mengandung fakta. Jadi, apa yang sudah kalian tulis itu harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan atau yang sudah kalian alami setelah melakukan percobaan. Nah, yang kedua, bersifat objektif. Nah, objektif ini apa anak-anak? Artinya kalian tidak boleh memihak ke salah satu hasil yang sudah dihasilkan oleh percobaan kamu. Jadi harus melaporkan
benar-benar real atau apa adanya. Dan yang ketiga, harus ditulis secara sempurna dan lengkap tanpa harus dikurangi. Jadi benar-benar real apa adanya harus kalian tuliskan. Kemudian yang keempat, tidak menyimpang atau memihak. Nah, itu sama dengan objektif. Jadi kamu harus netral, tidak boleh mengada-ada dalam melakukan suatu percobaan. Jadi misalkan hasilnya, misalkan kamu sudah bisa membuat lampu yang tidak menyala akhirnya menjadi nyala. Jika tidak menyala berarti kamu harus menuliskan tidak menyala. Berarti percobaan kamu bisa diulang kembali seperti itu. Dan yang terakhir adalah menarik dan logis. Nah, dari mana menarik anak-anak? Dari judul percobaan yang akan kamu lakukan. Nah, ketika judulnya sudah menarik, otomatis pembaca atau orang-orang itu sudah tertarik dengan observasi yang telah kamu lakukan. Nah, lanjut ya anak-anak. Dan yang ketiga yaitu tentang fungsi teks laporan percobaan. Nah, kira-kira apa sih fungsinya kita membuat laporan hasil percobaan? Nah, yang pertama yaitu memberikan informasi lengkap suatu percobaan. Jadi setelah kamu membuat percobaan, fungsinya adalah supaya orang itu tahu percobaan apa yang sudah kamu lakukan. Dan yang kedua adalah melaporkan sebuah percobaan yang telah dilakukan. Jadi ketika kalian membuat percobaan, maka baiknya atau harusnya kalian harus sudah punya hasil atau laporan yang sudah dibuat. Supaya apa? Supaya orang tuamu tahu, gurumu tahu, sehingga apa yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah, anak-anakku, yang terakhir yaitu jangan lupa untuk mencatat setiap materi pertemuan kita, dan kamu dapat mencatatnya di buku catatan bahasa Indonesia kalian. Supaya apa? Supaya kamu dapat memahami materi apa saja yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mencatat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.